Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jalan Kaki Baik untuk Jiwa. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Tuhan menciptakan manusia untuk aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita menumpuk racun, lemak menumpuk di jaringan dan arteri sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan kurang efektif. Kita lebih mudah mengalami depresi dan kita menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan berkata bahwa jika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan pil yang akan memberikan kepada kita apa yang bisa dihasilkan melalui berolahraga, mungkin itu dapat menangkan hadiah Nobel dalam bidang obat-obatan dan menghasilkan keuntungan bagi pemenang sahamnya. Mengapa berolahraga? Beberapa orang bertanya, Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Tidak, namun Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Apa sistem transportasi yang dominan? Berjalan. Bahkan dengan semua penemuan-penemuan ilmiah kita, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat lebih bagi tubuh. Saat ini kita sudah menimbang-nimbang untuk berjalan kaki ke suatu tempat. Jika jaraknya sudah lebih dari beberapa blok, tetapi pertimbangkan hal ini. Maria ibu Yesus berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea ketika dia sedang mengandung. Faktanya dia melakukannya 2 kali. Sekali ketika mengunjungi Elisabet dan sekali lagi ketika mengunjungi Betlehem untuk sensus. Ya, jadi pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu untuk aktif. Ya, jadi tanpa berolahraga dengan teratur, tubuh kita ini akan menumpuk racun, ya, lemak menumpuk di jaringan dan arteri sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras. Kita lebih mudah akan mengalami depresi dan kita menua lebih cepat. Ya, jadi olahraga ini adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Jadi sangat luar biasa betapa pentingnya kita untuk bergerak aktif ya dalam melakukan sesuatu. Ya, mengapa berolahraga? Karena beberapa orang bertanya, ya di Alkitab kok tidak ada yang mengatakan untuk melakukan itu atau berolahraga. Namun di dalam Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Sistem transportasinya yang dominan itu yaitu berjalan kaki. Ya, bahkan dengan semua penemuan-penemuan ilmiah ini kita belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat bagi tubuh. Dan di sini juga dikatakan ya mengenai Maria yaitu ibu Yesus. Bagaimana dia berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea ketika ia sedang mengandung. Faktanya Maria ini melakukannya 2 kali. Ya, sekali ketika ia mengunjungi Elisabet dan sekali lagi ketika ia mengunjungi Betlehem untuk sensus. Jadi inilah ya bagaimana kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam tubuh kita dan itu akan membawa kesehatan bagi tubuh kita sendiri. Ya, dan di sini juga ya bagaimana contoh mengenai Maria ibu Yesus. Pada saat dia mengandung, dia berjalan hampir 100 mil dan juga pada saat dia mengunjungi Elisabet saudaranya ini. Baru setelah saya mengunjungi tanah suci, saya mulai mendapat gambaran tentang beberapa lama orang harus berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat. Perjalanan dari Nazaret ke pantai Galilea, tempat Yesus sering menghabiskan waktu ketika dia melayani,
dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bus. Bahkan saya akan berpikir 2 kali untuk mendaki dari Laut Galilea sampai ke bukit terdekat. Ya, di mana kemungkinan besar Kristus memberikan khotbahnya di atas bukit. Saya bersyukur saya melakukan perjalanan dalam bus ber-AC. Saya tidak dapat membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem ketika saya pergi ke sana. Ya, jadi ada seorang di sini yang bagaimana dia pernah mengunjungi tanah suci. Ya, jadi dia di sini memberitahukan kepada kita bahwa harus berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat. Ya, perjalanan dari Nazaret ke Pantai Galilea tempat Yesus sering menghabiskan waktu ketika dia melayani dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bis. Ya, bis saja harus 1 jam, apalagi kita berjalan kaki. Ya, tentunya harus berjam-jam baru kita sampai. Perjalanan dari Nazaret ke Pantai Galilea. Disinilah bagaimana tempat Yesus menghabiskan waktunya untuk membagikan akan firman Tuhan. Ya, jadi orang ini sangat bersyukur karena dia dapat melakukan perjalanan ini menggunakan bus ber-AC. Ya, dia tidak bisa membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem ketika dia pergi ke sana. Jadi sepanjang jalan itu adalah jalan yang menanjak kasar dan berkelok-kelok. Bus kami memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang saya menyadari mengapa Tuhan tidak perlu memberi instruksi kepada umatnya pada waktu itu untuk berolahraga. Mereka mendapatkannya secara alami. Ya, jadi mereka sudah berjalan kaki bermil-mil atau berkilo-kilometer kalau mereka ingin mencapai suatu tempat. Ya, sehingga mereka sudah aktif, tubuh mereka sudah bergerak dengan baik. Karena mereka sudah berjalan begitu jauh. Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Kita disibukkan oleh setiap pekerjaan kita, oleh setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga kita lupa untuk berolahraga atau menggerakkan badan kita. Ya, bagaimana kita harus mempunyai waktu supaya kita pun mendapat kesehatan yang sempurna. Semuanya harus seimbang. Jangan sampai di sini dikatakan kita menumpuk akan racun. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun. Kemudian lemak menumpuk di jaringan dan arteri sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan kurang efektif. Ya, kalau kita tidak menggerakkan badan kita. Sehingga akan terjadi sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang harus saya lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan. Ya, dan kemudian saya bangun dan mulai mengenakan sepatu saya untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Yesus saat saya berjalan setiap pagi dan sore. Saya bermeditasi dan berdoa. Dan dalam prosesnya saya menemukan bahwa berjalan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Amin. Ya, jadi pelajaran yang sungguh luar biasa pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan supaya kita mempunyai kehidupan yang seimbang, tidak berat sebelah, ya, sehingga kehidupan kita ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi katakan, sudahkah kita berjalan bersama Kristus hari ini? Kita akan menjawab itu di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita mau terus belajar, kita mau terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya supaya dapat menjadi bagian masing-masing kita. Ya, banyak sekali ya orang-orang di luar sana yang mereka sudah menyadari betapa pentingnya untuk berolahraga. Apalagi kita sebagai umat-umat Tuhan ya, yang sudah diberitahukan ya mengenai hal-hal kesehatan, bukan hanya tentang makanan ya, tapi bagaimana kita dapat menggerakkan tubuh kita sehingga kehidupan kita ini boleh seimbang. Ya, dan di sini juga dikatakan biarlah kita juga boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita mempunyai suatu pola hidup yang teratur dalam segala halnya. Jangan kita hanya mementingkan atau kita hanya mengandalkan akan makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Tapi semuanya itu sia-sia kalau kita tidak dibantu oleh gerak badan kita atau dengan berolahraga. Pada saat Yesus, ya, dia berada di keluarga Yusuf dan Maria. Ya, bagaimana Yesus juga melakukan setiap pekerjaannya dengan berjalan kaki untuk pergi ke tempat kerjanya, yaitu membantu ayahnya Yusuf di pertukang kayuan. Ya, disitulah bagaimana dia bekerja dengan sepenuh hatinya. Setiap pagi dia pergi
membantu ayahnya. Dan pada sore hari selesai pekerjaan itu, dia membereskan segala sesuatunya dan dia kembali lagi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Jadi dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang selalu bersuka cita. Dia selalu menyanyikan nyanyian firman Tuhan. Pada saat dia pergi, pada saat dia pulang, dia melakukan itu dengan penuh sukacita. Oleh karena dia tahu bahwa inilah yang harus dia lakukan setiap harinya. Dia harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan konsisten. Ya, dia harus belajar di rumah tangga Yusuf dan Maria ini selama 30 tahun. Dia belajar apa yang harus dia pelajari di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat dia keluar, bagaimana Yesus yang mempunyai prinsip yang luar biasa. Dia tidak tergoyahkan oleh berbagai-bagai pengaruh-pengaruh dari luar. Dia tetap menjalankan misinya. Dia tetap melakukan itu dengan sempurna. Biarlah kita mau juga mengikuti teladan yang Yesus sudah berikan bagi kita. Walaupun kita sebagai manusia biasa tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, dengan selalu berdoa meminta tuntunan Tuhan, biarlah Tuhan dapat memampukan kita. Tuhan dapat menyanggupkan kita supaya kita mau terus belajar, supaya kita mau terus dilatih hari demi hari. Ya, pada saat kita melakukan setiap pekerjaan, biarlah kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan, meminta pertolongannya, supaya kita boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita. Ya, suatu hal yang sangat indah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan walaupun Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya atau kita harus berolahraga. Ya, namun Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Ya, bagaimana mereka menggunakan kaki mereka untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada zaman dulu belum ada kendaraan yang harus mereka tumpangi. Tetapi pada saat ini atau zaman ini sudah banyak. Oleh sebab itu biarlah kita mau menyisihkan sedikit waktu kita untuk kembali lagi berolahraga. Supaya tubuh kita semakin hari semakin sehat. Bagaimana kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan seimbang. Ya, jadi biarlah pelajaran hari ini dapat kembali mengingatkan kita. Supaya kita mau bersyukur dalam segala hal. Ya, saya bersyukur saya melakukan perjalanan. Ya, bagaimana pada saat kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan mobil atau menggunakan bus yang ber-AC. Ya, kita harus bersyukur itu. Karena kita tidak lagi berjalan kaki untuk berkilo-kilometer. Tapi biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita supaya kita dapat melakukan ya kegiatan berolahraga ini di dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak seminggu kita bisa lakukan 3-4 kali. Yaitu sudah cukup. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, dan juga di sini ya dikatakan bahwa saya ingin menjadi seperti Kristus. Yang harus saya lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan. Ya, jadi biarlah kita mengingat akan Yesus yang selalu memberikan kita motivasi yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana teladan yang Dia sudah berikan kepada kita adalah teladan yang sempurna. Ya, kalau kita pada hari ini mungkin kita malas atau kita tidak mau melakukan segala sesuatunya, baiklah kita ingat kembali bagaimana Yesus mau melakukan itu untuk kita. Bagaimana Yesus mau berkorban untuk kita. Ya, sehingga kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang mempunyai kehidupan yang seimbang. Yang mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, dan biarlah di dalam setiap kehidupan yang kita lakukan, kita boleh meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Biarlah hari demi hari, komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dengan sepenuh hati kita. Meminta akan tuntunan Tuhan, meminta akan pertolongannya. Supaya kita dapat melakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang menjadi satu renungan bagi kita. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Dan biarlah Dia dapat yang menuntun kita supaya kita dapat melakukan, supaya kita dapat mempraktekkan akan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya.
Pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.